Baik, kembali lagi di channel YouTube Regi Afrialdi. Kali ini kita akan coba membahas tentang Law of Attraction, ya, yaitu hukum tarik menarik. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa tinggalkan komen di deskripsi video ini, ya, doa terbaik kita, harapan terbaik kita, atau keinginan terbaik kita agar dibantu diaminkan oleh teman lain atau orang lain yang melihat video ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Amin ya robbal alamin. Nah, berbicara masalah law, ya, law of attraction ini, hukum tarik menarik, ada 4 poin di sini yang bisa saya simpulkan, yaitu yang pertama, apa yang Anda pikirkan, ya, itulah yang Anda lakukan. Nah, pikiran Anda menentukan hidup Anda. Pikiran positif akan menghasilkan tindakan positif. Pikiran negatif akan menghasilkan tindakan yang negatif pula. Nah, apa kaitannya? Apa kaitannya dengan hukum law ini? Hukum tarik menarik, ya. Di sini kita bahas tentang energi, ya. Energi itu ada yang positif, ada yang negatif, tergantung dari pemikiran kita. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan tindakan, ya, itu ternyata bentuknya nanti bisa diartikan sebagai energi. Ya, kalau pikirannya, tindakannya selalu positif, maka energi yang dihasilkan positif pula. Gitu. Kalau pikirannya, tindakannya negatif, maka ya secara tidak langsung menghasilkan energi negatif pula. Nah, di sini kita contohkan sebagai yang sederhana saja, ya. Apabila kita berpergian gitu, ya, apakah itu naik pesawat, apakah itu naik bis, apakah itu naik mobil pribadi, atau naik sepeda motor, transportasinya kita gunakan. Nah, di situ secara tanpa kita sadari, ya, kadangkala pikiran kita yang kita gunakan itu adalah pikiran yang negatif. Timbul rasa was-was, timbul rasa kecemasan yang diciptakan oleh diri kita awalnya, ya, dari pikiran-pikiran kita. Kita contohkan gini, nanti dalam perjalanan jangan-jangan kecelakaan, jangan-jangan terjadi tabrakan, atau jangan-jangan nanti bisnya rusak, nanti pesawatnya rusak, atau yang lain sebagainya yang sifatnya pernyataan-pernyataan yang negatif yang terlintas di pikiran kita. Nah, ini asumsi-asumsi negatif atau pernyataan-pernyataan negatif seperti ini bisa kita katakan adalah energi negatif yang kita ciptakan di awal. Jadi, apa dampaknya dengan lingkungan di sekitar kita? Yang pastinya akan menarik energi negatif juga di sekitar kita, gitu, ya, akan menarik energi negatif. Tetapi kalau kita selalu berpikir positif, ya, apapun keadaannya, seperti berpergian tadi, ya, yang terlintas di pikiran kita sebaiknya insya Allah atau mudah-mudahan selamat dalam perjalanan, lancar dalam perjalanan, sampai tujuan tepat waktu. Jadi yang baik-baik yang kita pikirkan. Di samping kita tetap waspada, tetap hati-hati, ya, dalam baik mengendarai sepeda motor atau mengendarai mobil, ya. Di situ tetap kita waspada, hati-hati. Jadi sejalan dengan doa, usaha yang kita lakukan. Kita pingin selamat, kita pingin aman, kita pingin tujuan tadi cepat sampai, gitu kan. Tapi tetap doa kita pingin selamat, berarti usaha yang kita lakukan harus kita lakukan itu tindakan-tindakan yang di jalan raya sesuai dengan aturan. Kita lihat kondisi, ya, kita lihat kondisi ini, doanya selamat mintanya, tapi yang kita lakukan melanggar rambu-rambu lalu lintas, kadang-kala kecepatan terlalu tinggi, gitu, ya. Nah, itu adalah salah satu energi ternyata, ya.
energi ini ketika kita menghasilkan energi positif, maka di sekitar kita juga akan memberikan gitu, memberikan kepada kita energi positif pula. Jadi tanggapan-tanggapan di sekeliling kita ya juga memberikan energi positif. Nah, ini yang berlaku di hukum Loa tadi, ya, hukum tarik menarik tadi. Tanpa kita sadari, ya, pikiran-pikiran yang positif tadi menentukan energi yang datang kepada kita nantinya. Nah, kemudian ada lagi ahli filsafat mengatakan, ya, isilah di kepala kita ini atau isilah pikiran kita dengan hal-hal yang kita inginkan gitu. Tapi jangan diisi dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Contohnya tadi, ya, kita ingin selamat, kita ingin sampai tujuan tepat waktu. Tapi yang kita isi jangan-jangan kan gitu. Selalu was-was, jangan-jangan nanti seperti ini, jangan-jangan nanti seperti ini. Gitu. Jadi sebetulnya yang nggak kita inginkan jangan diisi. Gitu. Yang diisi yang baik-baik, yang diisi itu yang positif saja. Gitu. Karena dari pikiran timbul ucapan, dari ucapan akan bisa menjadi doa. Yang nanti di sekeliling kita itu akan bisa berakibat juga memberikan energi-energi negatif. Gitu. Jadi itulah gambaran ya, bahwasanya orang yang selalu gitu, mematuhi, ikut gitu kan dalam pelaksanaan hukum tarik menarik ini kayaknya bisa lebih nyaman gitu kan, lebih nyaman hidupnya, kemudian tidak ada kecemasan, tidak ada keraguan, karena kita bisa rasakan di saat kita berpergian, pikiran-pikiran kita sendiri yang menciptakan tadinya tidak nyaman, kegelisahan timbul, ya itulah. Jadi berakhir dengan ketidaknyamanan kita sendiri yang merasakan, yang membuat perjalanan kita, misalnya naik pesawat, naik bis tadi gitu ya, menjadi tidak nyaman. Nah, kita sendiri yang menciptakan tadi perjalanan tadi karena terlalu was-was kan gitu. Jadi kalau bisa setiap pekerjaan, setiap aktivitas kita selalu berdoa yang terbaik, ya, berdoa yang positif, ya, jangan suudzon gitu, dengan berprasangka buruk dengan siapapun, dengan apapun yang terjadi, tetap husnudzon. Jangan suudzon, tapi husnudzon, berprasangka baik dengan apa yang kita hadapi gitu. Nah, berarti kan manfaat dari hukum Loa ini sangat mempengaruhi kepada kita. Ada lagi yang mengatakan, jika Anda seorang siswa, ya, Pak, saya nggak bisa, Pak, matematika. Pak, saya nggak bisa, Pak, fisika. Fisika itu sulit, Pak. Nah, itu kan sama dengan asumsi negatif juga. Sebetulnya kita yang membuat diri kita itu tidak bisa. Sebenarnya kalau kita mau, kita bisa kok. Kita akan cari cara. Ya berarti kalau kita agak sulit matematika, kita harus cari cara bagaimana supaya matematika itu mudah bagi kita. Mungkin pelajarannya harus diulang lagi, mungkin kita harus cari guru atau les dengan yang lebih paham gitu ya, penambahan pembelajaran yang tadinya kalau kita ada kemauan pasti bisa. Nah, di sini kita harus selalu ciptakan energi-energi positif selalu, karena hukum tarik menarik ternyata bisa dikatakan dalam kehidupan sehari-hari ada benernya. Dan kadang kita berpikir tuh, iya ya, logis juga ya gitu. Karena yang saya rasakan seperti itu gitu. Ya, apabila contoh saja ya, apabila kita pernah melakukan kesalahan, ya, pernah berbuat buruk waktu yang lalu gitu ya, ada kekurangan kita,
ada kesalahan kita, baik kita bergaul, baik kita berteman, baik kita belajar, baik kita bekerja, ada kesalahan di masa lalu. Nah, kita perbaiki gitu. Kita kerjakan yang tadinya kita mengerjakan hal negatif gitu. Tapi akhirnya kita perbaiki, kita kerjakan hal yang positif. Maka yang negatif yang masa lalu ini akan bisa tertolak gitu. Tapi kalau kita ciptakan yang negatif masa sekarang ini, maka bisa saja ini tertarik gitu. Nah, bisa ketarik nih. Yang negatif tadi bisa tertarik kembali kalau kita melakukan kesalahan yang sama gitu. Nah, sebaiknya bagaimana melawannya supaya kesalahan-kesalahan yang lalu ini tidak lagi menjadi permasalahan baru bagi kita. Maka kita perbaiki. Lakukanlah, pikirkanlah selalu hal yang positif, lakukanlah hal yang positif juga ya, baik perkataan, baik perbuatan, baik sikap kita perbaiki. Agar kesalahan-kesalahan yang masa lalu tidak tertarik, malah tertolak. Jadi yang datang itu sama kita adalah frekuensi energi yang positif selalu. Ya. Nah, bagi kamu yang sebagai siswa yang pastinya ya selalu berusaha untuk lakukan yang terbaik ya, karena pikiran kita menentukan apa yang kita lakukan. Mungkin itu yang bisa jadi pembahasan kali ini ya. Jangan lupa like and subscribe video ini agar bisa dapat notifikasi video-video berikutnya yang akan kita bahas selanjutnya. Salam sukses luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.